Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dalam channel Sinau Hitungan. Nah, kali ini saya akan bahas materi ya tentang fungsi komposisi dan inverse. Ya, langsung saja. Fungsi komposisi dan inverse. Nah, saya akan bahas satu persatu. Nah, sebelum ke fungsi komposisi atau inverse, kita lihat, saya akan jelaskan dulu apa itu fungsi. Nah, fungsi itu apa? Oke, saya punya dua himpunan. Taruhlah ini himpunan A, ini A, ini himpunan B. Taruhlah ini A, B, C. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, sebelah kiri A atau sebelah kiri ya, sebelah kiri itu namanya domain atau daerah asal. Nah, berarti daerah asalnya berarti elemennya A, B, C. Nah, untuk poin B itu ada dua. Poin B ada dua. Bisa dikatakan kodomain. Apa itu kodomain? Kodomain adalah daerah kawan atau teman. Nah, contohnya apa? Saya tahu ya. Saya kasih tanda panah. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Tiga. Nah, daerah kawan berarti yang sebelah B ya. Berarti 1, 2, 3, 4. Nah, daerah B juga bisa disebut dengan range atau hasil. Berarti berapa yang kena panah hasilnya? Yang memetakan dari fungsi A. 1, 2, 3. Oke. Saya akan bahas satu-satu ya. Yaitu tentang, nah, sebelum ke sini, sebelum ke domain ya, saya jelaskan satu domain dan range. Pengertian fungsi dulu. Nah, fungsi di sini adalah pengertian fungsi ya. Fungsi pengertiannya. Nah, saya kasih poin A di sini. Pengertian fungsi yang pertama adalah pengertian. Apa itu fungsi? Fungsi adalah, intinya aja ya, kita ambil intinya adalah fungsi adalah domain. Domain ya, berarti dia daerah A ya, atau daerah asal. Domain dia nggak boleh jomblo dan nggak boleh selingkuh. Artinya apa? Kalau jomblo dia nggak boleh kosong, nggak boleh kosong. Kalau selingkuh dia nggak boleh double. Seperti contoh, saya kasih contoh. Ada contoh, ada beberapa contoh nih. Oke, ini A, B, C, ini 1, 2, 3, 4. Ini taruhlah itu aja. A ke 1, terus ini A, B, C, 1, 2, 3, 4.
satu lagi, ini daerahnya. A, B, C, 1, 2, 3, 4. Kasih 4 deh, kasih 4 soal biar lebih paham. Oke, A, B, C, 1, 2, 3. Oke. Oke, dari keempat contoh kita cek apakah ini merupakan fungsi. Nah, kalau kita lihat fungsi apa enggak, kita lihat daerah asalnya. Daerah asal itu sebelah kiri, berarti kita fungsinya ini nih, kita fokus di sini. Yang pertama, katanya domain nggak boleh jomblo dan selingkuh. Kita cek di sini apakah dia jomblo, enggak kan? Udah fix semua. Tapi dia ini selingkuh, ini A, dia double nih, A-nya double, berarti dia bukan merupakan fungsi. Yang nomor 2, nah ini jomblo nih. Ini 3 nggak kepasang nih, tapi jomblonya di sini, tapi dia bukan di domain, berarti dia ini fungsi. Kenapa fungsi? Karena domainnya dia udah nggak selingkuh dan nggak jomblo, dia nggak kosong dan nggak double. Yang ini, nah ini tidak fungsi. Kenapa tidak fungsi? Karena C-nya ini jomblo. Nah ini kasih keterangan ya, ini A-nya adalah selingkuh. Yang nomor 4 fungsi apa enggak? Fungsi. Kenapa fungsi? Loh, kan ini kan double. Nah ini double karena doublenya di kodomain atau di range, jadi nggak masalah, soalnya domainnya dia satu-satu nih, A1, B1, C1 dan nggak kosong, berarti ini fungsi. Nah sekarang saya akan jelaskan pengertian domain kodomain secara umum ya, secara detail atau secara detail. Nah, langsung di sini. Di sini ada namanya domain. Domain adalah daerah asal. Daerah asal. Nah, apa sih itu daerah asal? Untuk lebih gampangnya, untuk kalian mengingat, daerah asal itu sama aja syarat ya. Syarat. Nah, syarat apa aja sih? Kan bilangan ada banyak nih. Fungsi ada banyak nih. Yang daerah asal yang sering keluar itu ada daerah asal itu disimbolkan dengan DF ya, daerah asal. Oke, yang pertama, kalau ada bentuknya bentuk akar. Nah, kan bentuk akar kan begini nih. Akar fx. Daerah asalnya apa? Untuk fx. Kalau akar fx daerah asal. Nah, daerah asal tadi apa sih? Syarat lah ya. Daerah asal itu syarat. Syarat akar apa? Syarat akar adalah di dalam akar dia lebih besar sama dengan 0. Artinya boleh lebih besar 0 atau sama dengan 0. Dia nggak boleh negatif. Itu df-nya. Nah, untuk bentuk yang kedua, bentuk pecahan. Nah, untuk pecahan bentuknya apa? Ada pembilang, ada penyebut. Nah, DF-nya apa? Daerah asalnya berarti kalau pecahan syaratnya kan apa syaratnya? DF kan syarat ya. Syaratnya penyebut atau GX dia nggak boleh 0. Yang ketiga ya, fungsi logaritma atau bentuk logaritma. Contoh, fx log gx. Syarat logaritma apa sih? Syaratnya numerus ya, nih numerus harus positif.
Nah, ada lagi nih fungsi lainnya. Maksudnya lainnya apa? Ya lainnya berarti nggak logaritma, nggak pecahan, nggak akar. DF-nya adalah X anggota real. Maksudnya apa X anggota real? Berapapun X masuk semua dia, berapapun. Berarti itu biasanya kalau di pilihan ganda bisa ditulis X antara min tak hingga sampai tak hingga. Oke. Nah, itu untuk DF. Nah, sekarang yang kedua adalah kodomen, range dan range. Range itu hasil. Biasanya domain itu dalam bentuk X ya, dalam bentuk X. Nah, kalau range hasil atau kalau ditulis itu RF. Ya. Range berarti dalam bentuk Y, berarti hasil dari X, tinggal dijabarkan. Oke, untuk lebih jelasnya kita ke contoh. Contoh ya. Contoh yang pertama, tentukan domain dari fx sama dengan x min 3 per 2x min 8. Nah, ini gampang nih. Kan kita nyari df. Apa itu df? Syarat kan ya? Ini bentuknya apa? Pecahan. Berarti kalau pecahan kita fokus di penyebut. Berarti df-nya adalah 2x min 4 tidak boleh 0. Kita jabarkan. 2x nggak boleh, tidak boleh, atau dia sama dengan 8x tidak sama dengan 4. Berarti df-nya adalah x tidak boleh 4. Nah, sekarang yang nomor 2. Tentukan lagi ya. Tentukan df dari fx sama dengan akar x min 2. Nah, df-nya apa? Karena bentuknya akar, berarti df-nya langsung dalam akar dia lebih besar 0. Berarti x min 2 lebih besar sama dengan, berarti x lebih besar sama dengan 2. Nah, contoh satu lagi. Contoh yang ketiga, tentukan daerah hasil. Tentukan RF dari daerah asal. Dari fungsi dulu dah. Fungsinya itu x kuadrat min 4. Dan daerah asalnya x antara min 2 sampai 2. Oke. Caranya gimana? Caranya kita bergerak di daerah asal dulu untuk menentukan. Nah, ini kan DF. Nah, ini baru RF. Biar enak pakai tabel. Nah, DF-nya apa ini? X antara min 2 sampai 2. Ini ada sama dengannya, berarti ini min 2. Urutin min 2 sampai 2 nih. Min 2, min 1, 0, 1, 2. Nah, RF fungsinya apa sih? X kuadrat min 4 kan ya. Masukin min 2 dikuadratin 4 kan. 4 kurang 4 0. Min 1 dikuadratin 1 dikurang 4 min 3 0. Berarti min 4 1 min 3 0. Nah, RF-nya gini boleh. Atau biasanya kalau dalam bentuk gini ya, dalam bentuk begini itu dalam bentuk Y. Berarti Y, kita ngikutin ini nih tandanya. Berarti Y antara. Nah, sekarang yang paling kecil apa ini? Yang paling kecil dari sini, yang paling kecil min 4. Yang paling gede 0. Nah, inilah. Biasa tulisannya gitu. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan memberikan contoh beberapa soal yang bisa kalian kerjakan untuk melatih apakah kalian paham dalam materi ini.
untuk soalnya, yaitu nomor 1 sampai 5 ya untuk daerah asal. Untuk soal daerah hasil yaitu nomor 14, 15, dan 16. Nah, selanjutnya adalah yang poin B. Notasinya. Notasi fungsi. Nah, untuk notasi fungsi biasanya itu dalam bentuk fx. Seperti contoh. Ya, fx sama dengan 2x plus 3. Tentukan F5. Ya udah. Kalau nyari F5 berarti x-nya tinggal diganti 5. Kenapa? Ya udah kan sama ini x, ini fx, ini F5. Berarti x sama dengan 5. Berarti 2 dikali 5 tambah 3. Berapa? 2 kali 5 10. 10 tambah 3 13. Ini agak mudah. Nah, sekarang yang macam-macamnya, macam-macam fungsi nih. Macam-macam fungsi. Nah, fungsi di sini ada beberapa jenis atau macam. Jenis yang pertama, fungsi injektif. Ya, untuk lebih jelasnya pakai gambar aja ya. Nah, ini A, B, C, 1, 2, 3, 4. Panahnya ini. Nah, dari sini diketahui kalau fungsi injektif itu ada daerah hasil atau daerah kawannya itu ada yang bolong satu nih, nggak terpasangkan oleh domain. Nah, artinya apa ini? Anggota A memiliki pasangan, ya, memiliki pasangan berbeda, ya, pasangan berbeda dengan anggota B. Maksudnya apa sih? B-nya nggak boleh double. Pokoknya anggota A memiliki pasangan berbeda dengan anggota B, ya kan? Berbeda dengan anggota B. B-nya nggak boleh ada yang sama nih. Pokoknya 3 double ke sini nggak boleh. Pokoknya dia harus anggota A memiliki pasangan berbeda. B-nya harus satu, ya. Nah, fungsi yang kedua adalah fungsi surjektif. Untuk lebih jelasnya pakai gambar lagi. Ini A, B, C, D. 1, 2, 3. Nah, pengertiannya apa ini? Pengertiannya, semua anggota B terpasangkan, nggak boleh ada yang kosong, ya. Nih, ini nggak ada yang kosong kan? Itu namanya fungsi surjektif. Nah, yang terakhir adalah fungsi gabungan atau fungsi bijektif. Bi kan artinya 2 kan? Artinya apa? Injektif plus surjektif, gabungan nih. Nah, ini kalau digabung jadi apa? Gambarnya jadi ini. A, B, C, 1, 2, 3. Nah, artinya apa ini? Ini artinya adalah antara A sama B terpasangkan satu-satu. Atau disebut dengan pemetaan satu-satu. Nah, pokoknya satu-satu nih. Kalau A1 pas ntar kalau daerah hasil daerah asal sama daerah hasil satu-satu, terpasangan satu-satu, itu namanya fungsi bijektif. Oke.
Untuk lebih jelasnya, coba kerjakan soal-soal berikutnya ya, untuk melatih kalian paham dalam memahami macam-macam fungsi dan notasinya. Nomor 22 dan 23. Nah, sekarang kita bahas fungsi komposisi. Nah, apa itu komposisi? Komposisi itu adalah gabungan ya, digabungkan. Ntar ada nih. Langsung aja biar lebih gampangnya saya ke contoh aja. Contoh ya. Saya punya fungsi fx sama dengan 2x plus 1. Gx sama dengan x min 3. Hx sama dengan 2x. Nah, ini ada 3 fungsi nih. Nah, kita harus komposisinya apa aja? Berarti gabungan nih. Kalau digabung, contoh yang pertama, f dot gx artinya apa? F dot gx ini artinya adalah f gx. Kita bergerak dari kanan dulu. Nah, maksudnya apa ini? Fungsi g dimasukkan ke f ya. Fungsi g dimasukkan ke f. Artinya apa ini? Fungsi f apa? 2x plus 1 kan? G-nya x min 3. Kita fokus di fx dan gx dulu. Berarti x-nya f kita ganti dengan gx. Berarti 2 dikali x-nya ini diganti gx. X min 3 ditambah 1. Nah, ini kan bentuknya 2x plus 1 kan ya. Tapi x-nya diganti gx. Ini harus diganti. Ini namanya komposisi. Ya, dari kanan dulu. Nah, tinggal dikerjain. Berarti 2x 2 kali min 3 min 6 plus 1. Jadi 2x min 5. Jadi FOGX itu sama aja 2x min 5. Nah, sekarang kalau saya balik, G boleh dot, boleh O, terserah dah. Terserah, tinggal penamaan aja. GOF. GOFX artinya apa? GF X. Artinya apa ini? Fungsi F masuk ke G. G fungsinya apa? X min 3 kan? X-nya diganti Fx. Berarti 2x plus 1 dikurang 3. Ini yang diganti. Mana ini? Ya. Jadi tinggal 2x. Ini tinggal dikerjain 2x. 1 dikurang 3 min 2. Jadi GOFX-nya ada soal lagi nih. Sekarang kalau FOF artinya apa ini? Fungsi F masuk ke fungsi F lagi. Double. F-nya apa? Berarti kita fokus di F aja. Berarti 2x-nya kita ganti F. Kan Fx kan? Jadi 2x plus 1 plus 1. Nah, ini namanya komposisi nih. Tuh, ini kan Fx ya. Jadi kita kerjakan 4x plus 2 tambah 1. Jadi 4x plus 3. Ini kan kalau 2. Sekarang kalau ketiga-tiganya F dot G dot H. Nah, 3 kan? Artinya apa ini? Sama kayak ada 2 ini. Berarti F G H. Nah, dari kanan dulu. Kita kerjanya dari kanan dulu. Berarti F G H-X-nya apa? H-X-nya? H-X-nya 2x. Oke, kita kerjain GX. Berarti GX-nya gimana? G 2x. Berarti X-nya ganti 2x ya. 2x min 3. Begitu kan? Ya kan? X-nya diganti 2x. Jadi F-nya fungsi F apa? Berarti 2 dikali 2x min 3 plus 1. Karena bukan Fx lagi tapi 2x min 3. Ini apa ini?
4x min 6 plus 1. Jadi 4x min 5. Nah, untuk lebih jelasnya saya kasih soal-soalnya di soal selanjutnya ya, di video selanjutnya. Soalnya nomor 1 dan 2. Nah, ini poin terakhir nih. Poin terakhir nomor 3 adalah inverse. Inverse itu nama lainnya adalah kebalikan gitu aja ya. Kebalikan. Nah, konsepnya di sini adalah konsep dasarnya kita ngubah Y sama dengan X ya. Artinya apa nih? Ntar ada fungsi Y, itu fungsinya X, itu akan diinverskan menjadi X sama dengan Y. Tinggal dibalik aja nih, kanan jadi kiri, kiri jadi kanan. Ini konsep dasarnya. Nah, ada bentuk-bentuknya nih ya, yang kalian pahami dalam inverse. Cuma ada 3 ya, ada 3 poin-poinnya nih. Poin yang pertama, kalau bentuknya dia linear AX plus B. Oh iya, sorry. Inverse itu tandanya ya, lambangnya dia atau fx pangkat min 1 itu inverse ya. Nah, Y AX plus B. Sebenarnya langsung cara cepatnya ada nih, tapi kita pakai cara ini dulu, cara lamanya. Kan kita ubah Y sama dengan X menjadi X sama dengan kan ya. Berarti kita harus jadi X sama dengan, berarti apa ini? Kita ubah jadi AX sama dengan B nya kita pindah jadi Y min B. Kita kan minta dalam bentuk X, berarti X sama dengan Y min B per A. Nah, kalau udah ketemu X sama dengan, berarti udah ketemu fungsi udah ketemu inverse. Nah, berarti kalau saya tulis F inverse X ya, berarti Y-nya ini tinggal diganti X min B per A. Kalau udah ketemu X sama dengan ya, berarti udah ketemu. Nah, ini langsung dihafalin nggak apa-apa ya. Langsung dihafalin inverse-nya AX plus B itu X min B per A. Artinya apa? A-nya kan dia koefisien X, B-nya konstanta. Jadi gini, langsung aja. Nah, sekarang bentuk pecahan. Y sama dengan AX plus B per CX plus D. Nah, inverse-nya gimana? Y sama fx sama aja ya. Nah, kalau dalam bentuk pecahan, langsung cara cepatnya aja, pakai cara cepatnya aja. Kita tukar aja. D-nya kita tukar. D sama A kita tukar, tapi diganti min. Berarti min dx, B-nya tetap, CX-nya tetap, min A. Tinggal dipindahkan ini aja ya, ditukar, tapi itu dikali min. Nah, ini bentuknya. Nah, yang sering dijumpai di soal-soal SBMPTN, kita pakai ini nih. Sering banget kita pakai ini. Kalau pakai konsep ini, FA sama dengan B ya, B-nya sebelah kanan, E-nya sebelah kiri. Kalau diinversin itu jadi berubah, jadi F inverse B sama dengan A. Ini konsep dasarnya yang sering keluar, Contoh ya, untuk lebih jelas kasih contoh. Yang pertama, Y atau fx lah. Fx sama dengan min 3x plus 5. Tentukan inverse-nya. Jadi inverse-nya apa? Langsung cara cepatnya aja. Kita pakai cara di atas ini. Ya. Berarti apa itu? X. Ya, X. Kan ini A, ini B. Berarti ini X min 5 per min 3. Begini boleh. Ini boleh. Ya, seperti ini contoh ini kan. Nah, sekarang yang kedua, bentuk pecahan.
3x plus 2 per x min 5. Inverse-nya gimana? Inverse-nya ya udah tuker aja nih. Min 5 kan D-nya. Jadi diminin jadi 5x. B-nya tetap plus 2 per CX-nya tetap X. Nah, ini A-nya 3 kan? Berarti ini kan min A. Jadi min 3. Udah. Selesai. Kurang lebihnya. Untuk lebih jelasnya, kerjakan soal-soal selanjutnya ini ya, yang saya kasih soal-soal tugas untuk melatih kalian supaya lebih paham apa itu inverse, macam-macam inverse, cara gunanya gimana. Ini untuk inverse pecahan ya, tugasnya 1 sampai 4. Demikian materi full dari fungsi komposisi dan inverse beserta contoh dan soal-soal latihan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.